Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Kita baca dengan penuh semangat. Amin. 3, 2, 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Sorakan haleluya. Mari kita pandang wajah Sang Raja kita. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari kemurahan-Mu Kau nyatakan bagi kami. Kemuliaan-Mu Tuhan Kau curahkan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nyatakan Tuhan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada-Mu Bapa. Sebab Engkau baik, selamanya baik. Naikkan syukur bagi Dia, sebab Engkau baik Tuhan. I love you Lord, I love you. Oh, I love you Lord.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Sing I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Amen. Sing it. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say, all my life you have been faithful. Yes, you are, oh God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, so I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness, oh God. Jesus, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness, amen. Your goodness is running after. With my life laid down, I'm surrendered now. Jesus, your goodness, your goodness, your goodness. Thank you, Jesus. Hey, my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Say all my life. Say all my life, oh, all my life you have been faithful. Yes, you are. The goodness of God.
baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah kekuatanmu, Engkaulah sukacitaku. Amin. Hey! Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Engkaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Hey! Serukan bersama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Engkau Tuhan. Sorakan, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kasih Tuhan melimpah bagi kita semuanya, katakan amin. Hey! Hey, yeah! Terima kasih Tuhan, umatnya. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Amin. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus kau, Engkau terbesar. Puji nama-Mu, ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus kau di dalamku. Haleluya, haleluya,
Segala hormat, Allah yang layak Tuhan Yesus. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur. Segala hormat, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Thank you Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, boleh kasih high five, katakan kasih Tuhan dahsyat. Amin, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom warga kerajaan. Kalau kita minta dari Tuhan jangan yang kecil-kecil, mintalah yang besar. Mazmur 2 mengatakan mintalah suku-suku bangsa. Di situ dikatakan etnis ya, suku-suku bangsa. Dan kita tahu ada seorang pahlawan iman di tengah-tengah kita, Ibu Stin Yumame, gembala daripada Rock Merauke, saudara. Suami dari beliau, Bapak Yumame, dulu camat di Bovendigul, pernah jadi bupati Kabupaten Mapi. Dan pada waktu berdoa, diperhatikan, ketika berdoa kita mendengar suara Tuhan. Tuhan mengutus Ibu Stin untuk pergi ke suku Korowai Kombai. Korowai ini tinggal di atas pohon, ya. Mungkin untuk dulunya untuk menghindari binatang buas, kan banyak binatang buas di sana. Tetapi ada satu hal yang menarik, mereka hidup sangat miskin karena tanah mereka tidak menghasilkan makanan. Kita mungkin tidak bisa bayangkan ya, yang di Indonesia, maksudnya Jawa, di Bali, dimanapun. Tapi ini benar-benar tidak mengeluarkan apa-apa. Tetapi this is the key, yaitu berbalik mencari wajah Tuhan, bertobat. Ketika Ibu Stin masuk ke sana, karena dia istri bupati waktu itu, maka polisi dan tentara mau menjaga beliau. Dan dia berkata, nggak usah ikut, saya datang supaya mama, dan saya datang supaya ibu. Dan ketika beliau mendekati suku ini, dan saudaraku, terjadi pertobatan hampir massal, hampir saya bilang, yaitu banyak sekali yang bertobat. Lalu diajak datang pada Tuhan, mengaku dosa tentang penyembahan berhala dan sebagainya. Bahkan zaman dulu saya dengar itu juga kanibal. Dan ketika mereka meminta ampun dan memberkati tanah mereka, saya bersaksi dalam nama Yesus. Bagaimana Ibu Stin cerita, tanah itu dari gundul, daripada sama sekali tidak bisa menghasilkan, mengeluarkan kesuburan kembali. Kalau kita bicara soal tanah, Tuhan juga berbicara tentang diri kita. Kita tahu bagaimana saya sendiri nggak punya anak secara jasmani, tetapi kesuburan tidak ditarik oleh Tuhan. Dan kita lihatlah apa yang Tuhan kerjakan, anak-anak rohani kita. Dari bumi di daerah suku itu, apa yang terjadi? Kacang panjangnya betul-betul panjang, 1 meter, saudara. Inilah transformation yang dibicarakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, misiologi dan sebagainya, yang mereka katakan ada di Amerika Latin, di Afrika, di Indonesia juga terjadi. Apa Tuhan peduli dengan bumi yang ini? No. Dia juga, He will heal your family. Dalam kehidupan saya dulu terlibat kuasa kegelapan. Hanya kenapa? Sungkan. Saya diajak teman saya yang pejabat Kota Madia ya, Surabaya waktu itu, untuk ketemu dengan teman-temannya pejabat-pejabat, tapi mereka semua mencari kuasa-kuasa kegelapan. Saya belum kenal Tuhan waktu itu. Gara-gara dikasih 1 keris kecil, saya mengalami langit tertutup buat saya. Bumi tidak mengeluarkan hasilnya. Apa yang saya kerjakan selalu gagal.
Tetapi segala puji buat Tuhan. Ketika saya berbalik, God heal pertama myself, yang kedua keluargaku, dan yang ketiga kehidupan saya. Dan sekarang Tuhan memberikan satu ladang yang sangat subur di dalam Rock Ministry ini. Karena itu saudara, resep ini masih berlaku buat setiap daripada kita. Rendahkan dirimu, cari wajah Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Apa yang jahat itu? Lawlessness, tidak menurut perintah Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Karena itu, be transformed, behold in Jesus name. Haleluya. Sebagai warga negara kerajaan, kita adalah umatnya Tuhan, dan kita boleh datang pada Raja kita yang murah hati itu. God bless you all. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Sebab hanya Engkau gembala kami yang terbaik, Tuhan Yesus. Setiap kali, bahkan setiap hari dalam hidup kami menemukan kesetiaan dan kasih setia-Mu. Sebab itu kami mau bermazmur bagi Engkau. Gembala kami yang terbaik, hanya Kau, Yesus, dan tidak ada yang lain. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu menuntun hidup kami. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, naikkan syukur-Mu bagi Dia, naikkan pujian-Mu bagi Dia. Engkaulah satu-satunya Tuhan, dan tiada yang lain yang kami sembah. Hanya Engkau dan tiada yang lain. Tak ada yang dapat disejajarkan dengan
Mari bersyukur buat penyertaannya, bersyukur buat kebaikannya sepanjang bulan yang sudah kita lewati. Dan dengan imanmu naikkan syukur bagi Dia untuk waktu yang akan dilewati. Oh, sebab hanya Dia dan hanya Dia, Yesus Tuhan. Hanya Dia dan hanya Dia, Gembala kami yang terbaik. Kami bersyukur, kami bernyanyi. Tak akan kami takut melewati lembah kekelaman, sebab tangan-Mu yang menuntun kami. Kami katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Gembala kami. Shanananamo, shanananamo, nananamo. Shabanananama, shanamo. Thank you Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Yes Lord, Ia membimbingku. Amin. Ia menyegarkan. Terima kesegaran pagi ini. Ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, katakan aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya.
pasti diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Haleluya, silakan duduk. Cara terbaik untuk menghafalkan firman Tuhan, tiru bangsa Yahudi, yaitu dengan nyanyian. Jadi nanti kalau saya nyanyi, ikut nyanyi ya. Supaya firman Tuhan betul-betul masuk dalam jiwa dan batin kita. Yesus adalah gembalaku. Pada waktu menulis ini, David bukan lagi gembala di Bethlehem. Dia adalah raja di Yerusalem. But he is a shepherd king. Tapi dia memberikan pujian kepada the greater shepherd king. The king of kings. Yeshua, Yesus. Saudara, pada saat itu dia tahu ada satu janji Tuhan. Dari keturunannya yang akan jadi the shepherd king. Dan dia berkata, the Lord Adonai is my shepherd. YHWH, kita baca Adonai. Ra'ah, katakan Ra'ah. Amin. Ra'ah itu akar kata. Bisa jadi roe, artinya gembala. Shepherd. Bisa juga jadi rea, my best friend. Amin. Kata kunci di sini adalah my. Saudaraku, tadi ada lagu bagus sekali. Saya sering nyanyikan. I love you Lord. Ya, amin. I love your voice. Lalu tetapi katanya begini. I've known you as a father. And I know you as a friend. Apa yang salah di sini? Mestinya I've known you as my father. And I've known you as my friend. Beda toh? Kalau I've known you as a father, itu adalah sebutan pada waktu Pak Jokowi jadi presiden. Kita sebut dia bapak ya. Tetapi saudaraku, yang bisa manggil dia bapakku ya cuma putra-putranya dan putrinya kan. Demikian juga. This is about relationship. Dengar baik-baik. Kualitas hidup kita adalah relation. Amin. Katakan relationship. Amen. I shall not want. I shall not want itu artinya saudaraku lacking nothing. Lacking nothing, tidak akan kekurangan apapun. Manusia itu roh. Tinggal punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Yang penting itu bukan tubuhnya, spiritnya. Bahkan ada he restores my soul. Kalau kita baca firman Tuhan siap untuk apa? Healing. Amin. I shall want artinya supply. Tuhan itu adalah Allah yang mensupply segala kebutuhan kita. Roh, jiwa, tubuh, apapun. Amen. Kata supply. Kadang-kadang oversupply saudaraku. Oversupply. Karena itu the greater shepherd, the greater king berkata, jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Karena semua itu dicari oleh goyim, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Itu bahasa orang kafir. Bahasa orang percaya adalah Adonai is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Saya masih ingat sahabat saya dulu pernah tua di sini, sekarang sudah bersama Kristus. Soal banyak orang berpikir bahwa kita masuk surga. Alkitab tidak mengatakan demikian. Filipi 1 ayat 21, I will be with Christ, bersama dengan Kristus. Ini pernyataan Rasul Paulus. Amin. Bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Tapi kalau aku ada di bumi untuk menghasilkan buah. Amin. Untuk berbuah. Berbuahlah berlipat ganda, penuhi bumi, taklukkan dan kuasailah. Itu perintah Tuhan. Itu mandat kerajaan. Kata bersama saya, mandat kerajaan. Inggris sedikit, kingdom mandate. Kingdom mandate. Perintah raja. Amin. Nah saudaraku, firman Tuhan mengatakan, gembala yang baik itu membawa aku ke padang. Dia membaringkan aku. Saudara, tanda orang itu tenang apa? Bisa duduk, bisa tidur dengan tenang. Amen. Haleluya.
Orang benar tidak akan gelisah. Orang benar, jadi kalau ada Anda sendiri atau orang sampai saudara duduknya nggak tenang, ada dua kemungkinan saudaraku. Yang satu, dia ada cacing kremi saudaraku. Yang kedua, takut ditagih saudara. Loh kok diem? Kok saudara tagih menagih ini kok jadi diem semua? I shall not want. Saya masih ingat Pak Agus. Ketika kita sedang menghitung uang, gampang menghitung uang zaman dulu saudaraku cuma 300.000. Ya, lalu saya bilang sama Pak Agus, kan bendara dia. Kok Agus, nanti engkau akan tekan cek cepet tiau. Dia ketawa. Mendadak datanglah saudara kita, saudara Ham, Willy Ham. Dia datang bawa 2 kresek. Saudaraku 2 kresek. Lalu kemudian, oh terima kasih kok Ham. Kita kira nasi jinggo saudaraku. Ternyata gocap tiau 50 juta. 25 juta di kiri, yang tepuk tangan tuh kepingin. Lah Anda percaya, tepuk tangan bagi Allah kita. Kita ngitung 300.000 dikirim 50 juta. Saya ini mengasihi Koham itu. Dia bilang, sebentar aku tak ngaku dosa dulu. Tadi mau ndak tak kasihkan katanya. Kan kamu juga ndak tahu. Tetapi itulah Tuhan. Ya toh? Lalu kemudian saudaraku, kalau dia bilang ini ada kekurangan, saya berdiri dan saya berkata, I shall not want, the Lord is my shepherd. El Shaddai, the God of oversupply. Lalu kemudian, sekarang dia percaya yang 100 juta dia. Lalu saya bilang, satu hari engkau akan tekan cek 1 miliar. Saudaraku, lalu dia ketawa lagi. Tapi ketika beli tanah ini, dia tanda tangan cek 1 miliar saudara. Ketika saya katakan bahwa kamu akan tekan cek 1 triliun. Dia sudah tidak ketawa. Sekarang bendera ganti Pak Setiawan. Kamu akan tekan cek 1 triliun. Dia bilang amin. Orang bilang Arifin itu pendeta pas-pasan. Pas perlu pas ada. Ya nggak apa-apa saudaraku. Ya, kalau nggak perlu ya nggak ada. Tapi perlu, ini loh bukti. Selalu ada. Saya mau ceritakan tentang Pak Setiawan. Dia membangun itu kan. Yaitu di Pecatu ya. Di bukit sana. Itu rock bukit. Saudara, dia tanya saya. Pak, ini elevator lift ini. Bapak mau pilih merek apa? Saya bilang merek Sumba. Dia bilang, Pak, enggak ada merek Sumba, Pak. Otis, Hitachi, masih banyak yang lain. Enggak ada, Pak, merek Sumba. Ada. Enggak ada, Pak. Sumbangan. Terus dia mantuk-mantuk gini. Sejak itu saudara saya bersaksi pada saudara. Dia selalu telepon saya, Pak, ini ada marmer merek Sumba. Ada saniter merek Sumba. Ini pintu-pintu merek Sumba. Apa-apa merek Sumba. Siapa suka merek Sumba? Mental sumbangan. Kebajikan. Ikut nyanyi. Dan kemurahan mengikutiku seumur hidupku. Sumba. Dia selalu telepon saya, Pak, ada lagi merek Sumba. Itu juga paving stone merek Sumba. Dari Semarang, saudara. Marmer juga, kayu. Kalau yang kayu itu aneh, pintu, kusen, itu bukan jemaat kita. Ajaib, Tuhan itu bisa kirim apa saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan, dia membaringkan aku. Apa itu? Rest. Dengar baik-baik ya. Dia bukan cuma yaitu sahabat baik kita, Rea. Katakan Rea. Roe. Itu gembala. Ketika diterjemahkan, kan dulu diterjemahkan bahasa Ibrani, Aram kepada bahasa Yunani. Namanya Alkitab Septuaginta. 70 orang yang menerjemahkan. Maka ada kata baru di dalam perjanjian baru yaitu agape. Agape itu kata kerjanya agapau. Agapau. Ada 2 kata.
Pau. Ago itu artinya memimpin sebagai gembala. Tapi pau artinya rest. Memimpin sebagai gembala dan memberikan rest. Hidup ini bisa ketahuan kalau kita betul-betul punya gembala, hidupnya rest saudaraku. Di tengah segala macam badai dan sebagainya. Saudaraku, mereka percaya badai. Yang nyanyi 60 tahun ke atas. Anak muda tidak tahu lagu itu. Tak selamanya. Yang 60-an nyanyi. Nyatanya. Amin. Tapi di Jakarta. Selamanya langitku kelabu. Saudara yang kasih berbahagia yang tinggal di Bali. Amin. Cuacanya baik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia bukan cuma memberikan rest, dia memberikan refreshment. Satu kali kita diajak saudaraku pergi ke Gili Trawangan. Ya, kan panas sekali di sana saudara, panas ya. Tapi kemudian datang anak-anak kecil mencuci kaki kita. Ya minta uang lah dikit. Tapi itu betul-betul menyegarkan saudara. Belum minum loh, kaki dicuci. Menyegarkan sekali. Saudara kalau pergi spa biasanya kan kakinya dicuci dulu, ya kan? Dia membawa kita ke air yang tenang. Domba itu mirip manusia. Tidak bisa kalau geger-geger saudaraku. Saya mau bersaksi berkat atas keluarga kami. Besok itu ulang tahun mama mertua saya, my mother in love, 100 tahun. Anak cucu buyut pada datang semua. 100 tahun. Saya baru tahu dulunya itu opanya istri saya itu kaya sekali, kayanya gak ketulungan. Betul tajir melintir saudaraku. Tapi begitu komunis masuk, kekayaannya tinggal tumbukan sertifikat. 300 properti. Kita sempat menjual rumah di mana beliau pernah tinggal. Ya, rumah satu. Sudah rusak kalau saya injak tangganya itu kriet. Laku 80 miliar satu. Lalu kemudian komunis masuk, tinggal tumpukan sertifikat. Ya cuma satu itu bisa dijual. Saya tanya Mami, mana lebih bahagia? Dulu kamu begitu kaya raya. Sekarang kita hidup sederhana tapi hidup dalam kebenaran. Lalu saudaraku tanpa ragu-ragu bilang bahagia sekarang. Dikasih Tuhan, dikasih anak cucu semua. 100 tahun saudara. Haleluya. Jadi istri saya punya gen 100. Amin katanya. Jadi kamu sih doakan saya. Sebab aku punya alasan. Aku suruh jaga dombaku ini. Berarti saya mesti umur panjang saudaraku. Jadi karena itu kalau kena kanker mental semua saudara. Kekayaan, kehormatan, kesehatan, kemuliaan. Miliknya Tuhan diberikan kepada dombanya. Amin. Dia menuntunku. Dia itu membimbing. Tapi menuntun aku adalah dia menuntunku. Ke air lagi. Jalan yang benar. Ya, setelah ini refreshment masih ada saudaraku. Yaitu saudaraku, dia menuntun itu guidance ya. Healing, ini dulu. He restores my soul. Percaya saudara dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat? Salah. Biarlah kamu makmur seperti jiwamu makmur adanya. Higienus. Jiwa sehat, baru yang lain. Sekarang ini banyak penyakit kalau diperiksa baik semua. Yang sakit yang di sini. Tetapi ada janji Tuhan, healing. He restores my soul. Dia memulihkan jiwaku. Restore itu artinya memulihkan seperti aslinya. Pernah lihat Yesus stres? Pernah satu kali. Di Taman Getsemani.
Aku begitu sedih seperti mau mati rasanya. Tetapi saudaraku, itu jalan lembah-lembah bayang maut. Tapi bisa dilewati. Saya tanya, lembah itu ada ujungnya enggak? Lembah ada enggak? Kalau gua ada ujungnya. Kalau lembah, ada lembah yang ada jalan buntu. Lembah pujian. Buntu jalannya. Nah saudaraku, kemudian dia menuntunku di jalan yang benar. Tadi ya penyanyi masih nyanyi ke jalan yang benar. Salah itu. Ya. Kalau ke jalan yang benar, berarti kita bukan di jalan yang benar. Saya mau tanya, ujian ini. Jalan paling sempit di Indonesia di mana? Jalan yang paling sempit di Indonesia di mana? Ayo jawab. Rel kereta api. Itu jalan paling sempit kan. Tapi kalau keluar dari jalur, binasa. Upah dosa adalah maut. Keluar dari Kristus, binasa. Haleluya. Di luar Yesus itu binasa. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bukan ke ya. He opens before me the right path and leads me around his footsteps of righteousness. Lihat pelajaran sedikit. Perkataan righteousness dalam bahasa Mandarin adalah I. Coba tampilkan. Tuh. I ini artinya righteous, justice, dan loyalty. Kalau orang righteous pasti loyal saudaraku. Pasti justice, punya keadilan. Jangan cari keadilan di negeri Konoha. Amen, saudaraku. Yang ada cuma dalam kerajaan Allah. Amen, dia hakim yang adil. Itu diri dua kata, yang atas itu yang, atau kau, yang itu sheep, bawahnya me atau wo. Soalnya lihat ada ujung tajam, itu membawa benda tajam. Untuk melukai domba. Righteousness adalah aku di bawah domba. Saudara di bawah siapa? Kalau orang di bawah mamon pasti gak benar hidupnya. Tapi kalau di bawah domba itu, jalannya itu adalah disebut path. Jadi jalan sempit. Pernah satu kali dilihat pakai drone, zaman dulu helikopter ya. Jalannya yaitu domba dipimpin oleh gembala. Ini gunung ya. Jadi jalannya itu memutar gini saudaraku. Seperti spiral. Terus naik. Terus naik, terus naik. Jadi ketika saudara jalan sempit itu, maka saudara kenal kiri kanan depan saudara itu anggota komsel saudara. Amin. Dan kita berjalan bersama. Kalau keluar daripada jalur itu, masuk jurang. Pernah lihat ada domba yang masuk jurang, tapi oleh gembala diambil? Apalagi gembala yang terbaik, the great shepherd of all the shepherds, Jesus Christ. Tepuk tangan bagi Allah kita. David is a king yang berkuasa. Tapi dia bilang, saya ini raja yang dibawanya raja besar. I worship the King of Kings, the Lord of Lords. Saya tidak pernah lupa ketika Ratu Elizabeth II memberikan pesan awal tahun. I praise the King that I serve, King Jesus. Dia bilang Raja Yesus yang aku layani. Dia seorang ratu. Zaman dulu United Kingdom salah satu kerajaan terbesar di dunia. Tapi dia bilang I serve my King Jesus Christ. Haleluya. Saudara, kalau Lord, Tuhan itu artinya pemilik, owner. Sebab kita dibeli dengan harga yang mahal. Tetapi saya harus tahu bahwa ini semua tentang Shepherd King. So lihat itu. Aku di bawah domba. Baru benar. Adik saya ada dua wanita. Yang paling kecil namanya Sang I. Bahasa Hokkien Siang Ki. Nah Ki itu righteousness. Loyalty saudaraku. Dan juga saudaraku artinya righteousness. Dan tentu saja saudara itu adalah seseorang. Dialah Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan lagi nyanyi ke jalan yang benar. Berarti kau tersesat. I was lost, but now I found. Jangan keluar dari jalur itu. Jadi jalan sempit itu kereta api. Grace and truth.
Righteousness and justice. Kalau sekarang yang WUS itu relnya cuma satu ya Pak ya. Ya itu lebih sempit lagi. Dan itulah sang jalan. Akulah sang jalan. Sang kebenaran dan sang kehidupan. Tepuk tangan buat Yesus. Amin. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya itu adalah tujuan hidup yang terbaik. Kenapa saya bisa meninggalkan bisnis saya untuk datang ke Pulau Bali? For His name. Saya ditanya pada waktu barusan ini saudara, itu ada bagian dia menyediakan hidangan. Nanti saya cerita biar saudara iri. Yang cinta saya tidak iri, yang tidak senang iri saudara. Yaitu dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Itu beda level, nanti saya ceritakan. Tetapi di sini, for His sake, His name's sake. For His name's sake, so that I can bring honor to His name. Dan di situ saya disediakan sebuah cake. Saya suruh mengucapkan my birthday wish. Saya ajar anak-anak saya, waktu itu ada adik-adik kemenakan. Saya bilang, to know Him and to make Him known. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Ini purpose hidup yang terbaik. To know Him. To make Him known. To know Him. To make Him known. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk. Sekalipun kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sebelum saya sampaikan, saya mau berikan kesaksian soal supply. Pada waktu kita membangun, yaitu saudaraku, gedung gereja kita di Gianyar. Saya ditelepon oleh Bapak Pendeta Yones Serianto. Pak, kita mesti bayar 30 juta Pak, minggu depan ini. Minggu depan ya. Jadi mereka akan nagih minggu depan. Ya, saya pergi ke sana. Dan di situ saya naik ke lantai atasnya, sudah ada pembesian semua, sudah rapi, tinggal dicor kan. Nah, saya gampang, dia adalah sumber saya bilang, bos, sacap dia bos, 30 juta. Wah, waktu itu masih cuma 2.000 saudara ya, sacap dia bos. Jawabannya itu yang aneh. Karena minggunya saya berkhotbah di Surabaya saudaraku. Ketika saya berkhotbah di Surabaya, ada salah satu jemaat sini. Dia lari menghadap saya. Pak, sebentar Pak. Mobil Toyota Corolla saya yang dicuri orang, itu ketemu Pak. Dikembalikan sama saya. Tapi saya sudah tidak mengenali. Rupanya ada sindikat. Nomor rangka, nomor mesin berubah semua. Warna berubah semua. Polisi hebat. Bisa menemukan. Dulu waktu hilang saya bilang gini, Tuhan kalau kembali saya serahkan pada Tuhan. Nah kurang ajar toh saudaraku, sudah hilang baru serahkan Tuhan. Amin. Beritahu kiri kanan, kurang ajar bukan? Iya dong, iya toh. Yang ada diserahkan, dipersembahkan, sudah hilang baru serahkan Tuhan. Tapi enggak apa-apa lah. Saya bilang kalau dijual aku berapa? 90 juta. Kita minta 30 juta. Ibu ini percaya jadi tepuk tangan yang medium. Mosok. Saudara saya bilang, bos saja dia kirim 90 juta. Dengan cara yang aneh. Maaf ya. Kalau mobil sudah tidak ketahuan, masa dikembalikan. Tapi masih ada pasti anak Tuhan ya. Dikembalikan pada teman kita ini. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau berselaku. Nah ini di sini terjemahan bahasa Indonesia agak keliru. Coba tampilkan lagi ya. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di sana walk through, melalui. Lembah itu ada ujungnya. Lembah ada ujungnya saudara. Amen.
Nah saya walk through kan. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death. Perhatikan perkataan shadow. Shadow itu bukan sesuatu yang real. Ada orang takut bayangan? Ada, kalau kurang beres saudaraku. Tidak ada orang takut bayangan saudara ya. Perhatikan di sini, walk through. Ada sebuah cerita yang sering saya ceritakan, tapi ini bagus. Dari mana Raja Salomo itu mendapatkan hikmat? Di dalam kitab yaitu Pengkhotbah. Dari mana itu? Ceritanya begini, ini cerita rakyat ya. Ada seorang aspri daripada Raja Salomo, calon menteri muda. Dia dipanggil oleh Salomo. Karena Salomo mencari yang namanya kebenaran, hikmat. Dia sudah orang paling kaya. Masih ingat berapa istri dan gundiknya saudaraku? 1000 saudaraku. Kalau digilir aja berapa tahun sekali saudara. Dan pada saat itu dia bilang, anak muda, siap tuanku. Carikan satu benda. Apabila aku berpesta dan aku melihat benda itu, aku jadi mawas diri. Dan berhenti bersuka cita dan merenungkan kehidupan ini. Tetapi apabila aku sedang menderita, raja juga manusia, maka ketika melihat benda itu, aku akan kembali punya pengharapan. Aku berikan kepadamu sponsor apapun. Anak muda ini ambisius. Oh, bakal jadi menteri. Dia cari benda di seluruh dunia, saudaraku. Dia pergi ke Kolombia. Di sana ada zamrud, emerald. Dia pergi ke dia pergi jauh saudaraku. Dia pergi ke Myanmar, Burma. Di situ ada ruby. Dan semuanya itu dia lihat biasa aja. Benda apa yang bisa berbuat begitu? Dia menjelajahi 5 benua, 7 samudra. Lalu dia kembali. Dia tidak pergi ke kutub utara yang tidak ada apa-apa di situ. Paling cuma ada es. Lalu dia pulang dengan kontai. Sekali ini aku mengecewakan rajaku. Siapa ingin menyenangkan raja? Angkat tangan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tapi hari itu dia tidak bisa nyanyi itu. Mengecewakanmu. Dan sekali dia mengecewakan sang raja. Dan dia tahu dia pasti tidak mungkin tidak punya prestasi kan. Dengan berjalan gontai. Dia untuk pergi ke istana raja itu dia memilih jalan yang tidak kelihatan. Bukan jalan besar. Lewat pasar. Saudara yang pernah ke Yerusalem lama juga ada pasar itu ya. Dan di situ dia bertemu dengan teman dari papanya. Ya, yang membuat perhiasan perak. Untuk souvenir. Zaman dulu kan juga banyak turis. Dan pada saat itu dia, anak muda. The rising star of Judah. Kenapa wajahmu muram? Orang dekat Tuhan wajahnya berseri-seri. Masih ingat saya ngajarkan. Life will flow. Ikuti saya. Life and life will glow. And life will overflow. Amen. Wajahnya muram. Ya begini sekali ini aku gagal menyenangkan sang raja. Apa sih masalahnya? Dia ceritakan. Saya disuruh cari satu benda. Apabila dia lagi berpesta pora, dia jadi ingat diri. Dan kalau sedih dia punya pengharapan. Gitu aja kok repot. Rupanya masih family Gus Dur saudara. Dia masuk sebentar, dia keluarkan sebuah cincin perak sederhana. Tapi ada tulisannya. Gam Sech Ya'afur. Gam Sech Ya'afur. Belajar bahasa Ibrani 1, 2, 3. Oh, pinter semua nih. Saudaraku. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Badai pasti berlalu. Tetapi juga pesta pasti berlalu. Dia serahkan kepada raja. Ketika raja melihat itu, ini yang saya cari.
This too shall pass. Dalam hidup saya, jauh sebelum saya jadi anak Tuhan, mama saya ngajarkan, pada waktu kita sangat miskin sekali saudaraku. Kita itu jual beli, jual sofa untuk beli beras. Sebelumnya jual lukisan. Pokoknya rumah kita tuh bersih kayak rumah Jepang, saudara, tidak ada apa-apanya. Saya mau beritahu saudara, mama saya bilang, "Oktit gaat voorbij." Ini pun akan berlalu. This too shall pass. Saudara, mungkin ada yang saya diminta istri saya untuk menyampaikan Mazmur 23 ini. Sampaikan jemaat dong, banyak orang susah katanya. Banyak yang curhat sama dia, saudaraku. Sama bapak gembala enggak berani, agak galak soalnya. Cerita sama ibu, saya susah. Istri saya paling suka ngurusi orang susah, saudara. This too shall pass. Kata bersama saya. Ini bukan mantra ya, tapi ini kata-kata hikmat. 1, 2, 3. This too shall pass. Saya melayani ada seorang anak kita yang dikriminalisasi, dimasukkan penjara. Karena dia bisa berbahasa Belanda, saya katakan, "Oktit gaat voorbij." Ini pun akan lewat. Amin. Pasti lewat. Tidak ada saudaraku kemarau terus, tidak ada hujan terus, nggak ada. Ini pun akan berlalu. Jadi saya mau sampaikan pada saudara, you walk through the valley of darkness, of great darkness. Sebab apa itu saudaraku? Di sana dikatakan yaitu bagaimana Tuhan membuat kita melaluinya. Kita perhatikan sana, testing, katakan testing. Firman Tuhan berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kapan itu ada seorang jemaat di sini, orang tuanya punya hotel, bagus, terbakar habis. Tapi ada masalah. Lupa memperpanjang insurance. Ada expiry date-nya. Jadi ada tanggal expired yang dia belum perpanjang. Tidak diganti. Ya, saudaraku. Tapi saya berikan kabar buat saudara. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku. Tidak ada expiry date. Perjanjian dengan Tuhan tidak ada tanggal berakhir. Kredit card saudara apapun ada expiry date. Tetapi perjanjian dengan Tuhan tidak ada expiry date. Tepuk tangan bagi Allah kita. He's a God of faithfulness. Lagu pertama yang kita nyanyikan tadi. I love you Lord, 'cause your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Faithfulness of God itu jaminan. Seberapa nilai sebuah perjanjian? Tergantung siapa yang janji. Amin. Seberapa kekuatan satu perjanjian? Di sini ada beberapa pemimpin kita punya sahabat. Tapi tidak bisa dipercaya. People change. Only God doesn't change. Jadi kalau mau suami setia pastikan dia di dalam Tuhan. Yang dalam Tuhan masih suka nyeleweng saudaraku. Bayangkan. Tetapi saya mau beritahu. God never failed you. Yesus berkata, I'm with you always. Katakan always. Until the end of time. Tidak ada expiry date. Aku menyertai kamu sampai kamu usia 50. Aku menyertai kamu sampai kamu usia 60. Tidak ada. Dia menyertai kita seumur hidup kita. Senang gak saudaraku? Wow. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya pernah dikerjain orang, mau dijahatin, mau dimasukkan penjara. Saya tidak balas. Sebab saya cuma domba. Tapi saya punya gembala. Dan gembala itu berkata, revenge is mine. Pembalasan adalah hakku. Pembalasan itu haknya Tuhan.
Dan dia punya gada dan tongkat. Gada itu otoritas. Saudara, bagaimana dengan tongkat? Tongkatnya tongkat gembala untuk mengarahkan kita. Salah satunya yang Tuhan berikan itu guidance. Amen. Bagaimana kita bisa sampai ke sini? Guidance of God. Kita hidup itu perlu guidance, saudara ya. Kita perlu kompas. Hati nurani manusia seperti kompas, tapi di luar Tuhan, hati nurani kita rusak, saudara. Saya pernah dikasih kompas, cuma kompas murahan. Ngawur, saudaraku, ngawur. Tapi kalau kompas pada Tuhan itu firman Allah dan Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi dia. Amen. Haleluya. Lalu kemudian, saudaraku, ketika melalui lembah bayang-bayang maut, setiap saudara melaluinya. Lembah kesesakan, lembah kesempitan, lembah defisit, lembah salah mengerti, lembah apapun saudaraku, ujungnya ada, saudara. Ujungnya adalah engkau, dia menyediakan bagiku. Engkau menyediakan bagiku jamuan di hadapan para lawanku. Jamuan itu apa? Begini ya, lihat ini. Kalau seorang raja menghadap raja yang lebih tinggi. Jadi kalau uang raja itu ada uang-uang cewang, itu Tuhan Yesus. Kalau disambut saudaraku, disediakan pesta, maka musuh-musuh yang dia kalahkan itu dibuat lapar, suruh lihat kita makan. Raja-raja yang ditundukkan, itu memang sengaja saudaraku, disuruh lihat bahwa raja yang menang ini, the overcoming king, itu diberikan penghargaan. Jadi kita lihat ini next level. Ketika saudara kita cuma jadi domba, melalui lembah, kita naik pangkat jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Ya, jadi sahabatnya Tuhan. Tetapi ketika sudah kita melaluinya, kita diangkat jadi apa? Jadi rekannya. Jadi raja, saudaraku. Dan yang terakhir, saudaraku, firman Allah berkata, di pesta itu kita diurapi dengan minyak. Minyak urapan itu pertama adalah kemampuan Tuhan. Tapi juga saudaraku, itu minyak urapan yang kudus itu adalah consecration. Disucikan. Katakan disucikan. Dipisahkan dari dunia. Ada banyak saudara hari ini, saya tahu Tuhan mau menyembuhkan, yaitu jiwa kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kapan itu ada seorang ibu datang kepada saya. Arifin. Dia teman sekelas saya, dulu adik kelas saya. Kenapa sih? Aku ini sakit. Dia sendiri dokter, saudaraku. Tapi sakit macam-macam. Sakit macam-macam. Dan dokter tidak menemukan saya penyakit apa. Bahkan saya pergi ke psikiater. Dia tidak tahu juga. Saudara, saya ingat. Kalau orang tidak ngampuni, itu diserahkan algojo. Algojo tidak mukul pakai rotan kayak di Aceh itu kan. Cuma ceter-ceter. Nah, so disiksa beneran. Algojo, saudaraku. Lalu saya tanya, kamu ada benci seseorang? Oh, enggak ada. Kan Kristen, katanya gitu. Roh Kudus memberi saya sesuatu. Yaitu tentang besannya. Bagaimana dengan besanmu? Wah, muntap, saudaraku. Ketahuan ini. Kalau kamu tidak ngampuni dia, Tuhan serahkan pada algojo. Sebanyak kamu mengampuni seperti aku telah bermurah hati padamu. Kalau tidak, aku serahkan pada algojo engkau dan keturunanmu. Our God is a faithful God, but also Tuhan yang justice. Tuhan yang adil, saudaraku. Perhatikan tadi I itu, righteousness. Ada justice, ada loyalty. Righteousness. Firman Allah mengatakan, dan aku akan diam dalam sepanjang masa. Kita tahu Yesus adalah Shepherd King. Saya periksa di sana, bukan istana. Istana atau bait ya seperti bait Allah itu haikal. Ini adalah bait. Bait artinya rumah. Rumah itu berarti saudaraku intim. Amin. Ini berbicara tentang kekekalan. Mazmur 23 dimulai dengan Yahweh. Ditutup dengan Yahweh.
Dimulai dengan Adonai, ditutup dengan Adonai. Seperti saudaraku, kalau ini buku ya, book end-nya itu Yahweh dan Yahweh. Haleluya. Dimulai dengan Tuhan, diselesaikan dengan Tuhan. Dan ini berbicara kekekalan. Banyak orang berkata, aku akan tinggal di rumah Tuhan. Sekapan tuh hati-hati kalau dengarkan khotbah. Ada seorang ibu yang sangat terkenal, pengkhotbah terkenal. Dia berkata, saya baru dari sorga. Dan suami saya jadi kontraktor di sana. Seperti dia waktu di bumi jadi kontraktor. Iki ngawur pol. Sorga dengan bumi berbeda. Yang rencana Tuhan, bumi jadi sorga. Kaget? Rencana Tuhan, datanglah kerajaanmu di mana? Di mana Pak pesta perjamuan kawinan domba? Di bumi. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Kita memerintah, apa tujuan hidup kita tuh? Memerintah bersama Yesus. David tahu setelah dia meninggal dunia, nanti dia akan memerintah bersama Yesus. Amin. Di bumi dia menjalankan semua perintah Tuhan. Tidak cukup di sana, cuma sebentar di bumi. Usia David waktu meninggal cuma sekitar 70-an saudaraku. Usia 30 dia jadi raja. 40 tahun memerintah. Dia serahkan pada putranya. Dan keberhasilannya bukan kekayaannya. Putranya berdiri menjadi raja. Kemarin saya begitu bahagia. Salah satu satelit kita RCC, saudaraku, sedang baksos. Saudara di salah satu desa di Pulau Serangan, saudara. Dan saya begitu bahagia di sana. Saya lihat ini, para pemimpin yang bangkit ini, yang akan menggantikan kita-kita. Bu Kristi, kita ini kaya. Ada banyak putra putri kita. Dan saudaraku, lurahnya datang terima kasih sama saya. Dan saya baru tahu kemarin itu hari cinta kasihnya orang Bali. Valentine-nya orang Bali katanya kemarin itu. Dan yang memberikan kasih agapau adalah Yesus. Tepuk tangan begitu ya. Ingat itu, agapau. Agapau. Memimpin seperti gembala dan memberikan rest. Orang benar tidak akan gelisah. Orang benar tidak akan gelisah. Tapi orang fasik akan selalu gelisah. Dia lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Tapi orang benar tenang seperti singa muda. Singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Aku tidak takut bahaya. Soalnya bahaya itu ada. Penganiayaan pada orang percaya itu jelas. Jelas ada. Tetapi David berkata, aku tidak takut bahaya. Baca Mazmur 3. Dia cuma lapor, Tuhan begitu banyaknya musuhku. Termasuk anak kandungnya. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisaiku. Engkau yang mengangkat kepalaku. Lalu dia berkata, aku akan tidur. Dan ketika bangun, aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Mazmur 27. Sekalipun musuhku hendak memakan dagingku, dalam hati itu pun aku tetap percaya. Amin. Rupanya ada banyak hati yang takut hari ini. Saudara, ada lagu yang lama yang kita nyanyikan minggu-minggu yang lalu itu bagus. Roh Kudus datanglah. Pakai berdiri. Minyak itu adalah gambaran Roh Kudus. Biar dia mengurapi kita pagi hari ini. Roh Kudus datanglah, jamalah setiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus
datanglah, kuatkanlah. Sekali lagi, Roh Kudus, undang dia. Datanglah, jamalah, jamalah, dia serahkan hatimu. Segarkan refreshment, rest, protection. Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, Roh Kudus, hiburlah, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, hiburlah. Roh Kudus, hiburlah, hiburlah tiap hati yang gentar. Ada ancaman, ada keperluan, ada kebutuhan. Roe, Rea, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Sekali lagi, Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, sikabala sakalabala, jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Saya mau berikan satu ilustrasi terakhir, boleh ya? Ya boleh sih, orang saya yang pegang mic kok, aku kepalamu. Adik saya namanya Andrian, anaknya ganteng saudaraku ya, rambutnya panjang gini, gelombang. Banyak yang naksir dia. Jadi ada juga orang-orang yang memusuhi karena pacarnya pada senang sama Andrian ini. Tapi Andrian si kurus ini, beratnya itu enggak sampai 50 kilo. Beratnya itu cuma 47 kilo, tapi tinggi ya, seperti tinggi saya. Dia punya sahabat, tingginya hampir 2 meter. Besar, saudaraku, berotot. Namanya Sunri, saya masih ingat. Kalau dia dengan Sunri naik motornya Honda 90cc itu, ban depan ngangkat, saudaraku. Sebab si kursi di depan, yang gede di belakang kan. Jadi gini. Jadi kalau dia ditantang berkelahi, kita dulu kalau berkelahi itu di Taman Embong Macan situ. Sekolah kita saudaraku, waktu itu Jalan Embong Mungu. Taman Embong Macan yo. Saudaraku, si kurus bergaya saudara. Tapi ketika dia keteter, dia teriak, "Ri, Sunri!" Sunri keluar, bum, 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 bum. Orangnya lari. Kita punya sahabat. Kita punya Rea. Dialah Yesus. Mari kita seru Yesus 3 kali. Lalu kita ucap syukur padanya. Kita boleh berdoa bahasa apapun. Terutama bisa glosolali bahasa roh. Saya hitung sampai 3 ya. Kita panggil ya. Bukan Sunri. Tapi Yesus. 1, 2, 3. Yesus. 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 Ikabaya rabasa karabaka rabana. Samakan berlalu upah salamu pada dia. Dia memelihara, dia proteksi, dia memberikan pertolongan. Panggil namanya, panggil namanya. Berserulah kepadaku di saat kesesakan. Engkau akan ku lepaskan dan kau akan memuliakan aku. Umma badikari kalaba. Herabarose, angkat tanganmu. Menyerah pada Tuhan. Sekalaba. Kerabodo, sikaya. Dia mengurapi kita dengan minyak yang baru. Searabakari kalaba, sekalaba.
Mau sembuh? Ampuni orang yang menyakiti kamu. Baru kita masuk perjamuan kudus. Ambil waktu, tenang. Sama seperti teman saya itu. Saya tanya, kamu mau ngampuni? Tidak bisa. Sakit saudara. Tetap sakit ya. Siapkan diri. Jangan datang pada Tuhan dengan hati yang kotor. Kita berdoa, ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di sana dipakai istilah hutang. Hapuskan hutang kami seperti kami terlebih dahulu menghapuskan hutang orang lain kepada kami. Setelah siap baru boleh angkat roti tangan kanan kita. Angkat kepada our shepherd king, Yeshua. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nyanyikan lagu ini. Nikmatilah perlindungan Tuhan. Nikmatilah penyediaan Tuhan. Nikmatilah oversupply dari Tuhan. Kora papa syakataka. Haleluya. Katakan bersama saya, this too shall pass. 1, 2, 3. This too shall pass. This too shall pass. This too shall pass. Inilah perjanjian kita. Tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar minuman. Apa itu? Nutrisi for our soul, for our spirit. Inilah perjanjian kita dengan Tuhan. Percaya saudara? Kita makan dalam nama Yesus. Jika maya sikaya narabasi karabalama. Pialaku penuh melimpah. Teriakan abundance. 1, 2, 3. Abundance. Melimpah. Melimpah. Percayakah saudara? Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku, kata Yesus. Kita minum bersama. Sampai nanti pesta kerajaan. Haleluya. Tepuk tangan buat raja kita. Roy, Rea, silakan duduk. Berapa banyak saudara mau naik level? Bukan cuma jadi domba, tetapi diangkat jadi pemimpin kerajaan. Siapa yang mau? Amin. Ikut KLC, ikut STT. Loh kok cuma nonton? Penonton tidak dapat hadiah. Maunya kebajikan, kemurahan, tidak untuk semua orang, tetapi untuk pemimpin kerajaan yang mengerti kata haleluya. Engkau menyediakan jamuan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak pialaku. Ayo semua begini. Kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dimulai dengan Yahweh, ditutup dengan Yahweh. Pulanglah dengan sejahtera. Dan bagi saudara yang saat ini mengalami tekanan luar biasa, katakan bersama saya, in the name of Jesus, this too shall pass. Sekali lagi, in the name of Jesus, this too shall pass. Pulanglah dengan sejahtera. Kiranya let the grace and the mercy and shalom of Lord Jesus Christ be upon you all. In the name of Jesus. Haleluya. Amen.